Perkenalkan, nama saya Surya dengan NIM 21119 tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang sistem endokrin. Kelenjar apa saja yang dapat menghasilkan hormon? Hipofinisa pituitary, hipofisa anterior, medula posterior, thyroid, parathyroid, adrenal cortex, medula, corolla, sel beta, sel delta, sel F, lambung gaster, duodenum, usus halus, intestinium, tenum, ovarium, testis, thymus, pineal. Yang selanjutnya ada hipofisi pituitary, letaknya di dalam sel telusika dari tulang cephaloid. Otot hipotalamus menghasilkan 9 hormon. Ada 2 bagian besar, neohipofisis dan antihipofisis. Yang selanjutnya ada neofisis. Ada 2 jenis hormon, yaitu ADH, antidiuretik hormon, oksitosis. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh hipotalamus. ADH berfungsi sebagai pengatur urin dan bisa mempengaruhi keseimbangan cairan. Oksitosis berfungsi merangsang kontraksi uterus dan mengawali partus. Yang selanjutnya ada hipofisis GH, growth hormone, merangsang pertumbuhan khususnya tulang dan otot. TSH, thyroid hormon, merangsangnya menghasilkan hormon tiroid. ATCH, antitropic hormon, merangsang glucocorticoid hormon, merangsang glucocorticoid endogen, sedikit meminarkan koroid. FSH, follicle stimulating hormon, pada wanita merangsang menstruasi telur dalam follicle dan produksi estrogen. Kemudian pada pria merangsang stargenesis. Yang selanjutnya ada luteinizing hormon, pada wanita memicu ovulasi dan merangsang produksi estrogen, dan mengestrogen oleh ovarium. Pada pria merangsang produksi testosteron. Prolaktin, jaringan kelenjar melancarkan laktasi. Yang selanjutnya ada kelenjar thyroid skin untuk metabolisme tubuh, baik metabolisme KH, protein maupun lipid. Yang selanjutnya ada kelenjar parathyroid. Yang pertama, menempel pada kelenjar tiroid sebanyak 2 pasangan pada bagian atas dan pasangan pada bagian bawah, menghasilkan hormon parathyroid yang berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang selanjutnya, kalsium dibutuhkan tubuh. Yang pertama adalah proses mempercepat
pembekuan darah apabila terdapat luka. Yang kedua ada dalam proses pembentukan dan memperkuat tulang gigi. Yang selanjutnya ada kelenjar adrenal yang disebut kelenjar suprarenal. Bagian konteks mempunyai tiga kelompok besar. Yang pertama untuk membentukkan gula bila tubuh kekurangan gula. Yang kedua adalah keseimbangan cairan. Yang ketiga adalah pembentukan hormon pada wanita, estrogen, progesteron, serta pada pria, testosteron. Yang selanjutnya ada kelenjar pankreas, terletak antara gaster dan duodenum. Panjang kira-kira 12 cm dan 2,5 cm, menghasilkan gula apabila tubuh kekurangan gula. Insulin menguraikan gula apabila kelebihan menjadi oligen dalam otot, membantu sel kekurangan gula, membantu sel beta bila kekurangan gula, membantu dalam proses pencernaan makanan, terutama protein. Yang selanjutnya ada kelenjar duodenum, membantu dalam proses gerai peristaltikan dalam usus halus, mulai dari duodenum, jejunum, kemudian ke ileum, ke usus kasar atau besar intestinum, membantu dalam proses gerai peristaltik dalam usus halus, mulai dari duodenum, jejunum, kemudian ke ileum, ke usus kasar besar intestinum, ke usus kasar besar intestinum. Kalsium mempercepat pengantaran nutrisi ke jaringan dan sel-sel setelah dalam bentuk kime. Yang selanjutnya ada kelenjar thymus, menghasilkan thymosin. Fungsinya untuk mengebalkan tubuh manusia. Kekebalan ada dua macam. Yang pertama adalah kekebalan seluler, kekebalan yang diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu makan protein atau disuntik, akan terbentuk antibodi yang akan memberikan ke anak sehingga anak menjadi kebal. Kekebalan humoral, kekebalan yang diberikan setelah anak dilahirkan melalui vaksinasi atau imunisasi. Yang selanjutnya ada kelenjar tentis atau tes, menghasilkan hormon testosteron. Setiap tiga tubulus meninferus dalam testis ketemu akan menghasilkan hormon tersebut, meningkatkan hasrat libido pria. Sebagai tanda seks under pria, suara debat berat, tumbuh jakun dan aples, bahu melebar, pinggang tetap ramping. Yang selanjutnya ada kelenjar pineal, fungsi endokrinnya belum jelas. Menghasilkan melatonin, memudahkan tidur pada saat disentensi tempat dan waktu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.